Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa pada sebuah TV. Malam ini 1 jam ke depan bersama saya Sukmars akan mengulas tentang manuskrip lama, yaitu membongkar manuskrip Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Apakah nasabnya berkelindan dengan Ba'alawi atau tidak? Dan dari mana? Ini sebetulnya pembahasan klasik dan banyak bertebaran di media, terutama di media sosial. Tetapi saya sekarang berbicara dengan orang yang kompeten terhadap permasalahan ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Salim, Ketua Pencatat Nasab dari Sunan Derajat. Beliau juga terah dari Sunan Derajat. Beliau pencatat nasab dari Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Oh, baik, saya memulai. Assalamualaikum, Kiai Salim. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Senang sekali malam ini saya bisa berbincang dan podcast dengan Kiai asal Cilacap. Ini beliau ternyata keberadaannya di Cilacap. Alhamdulillah sinyalnya sekarang bagus. Pertanyaan pertama saya masih menjadi sebuah pertanyaan besar sebetulnya, bukan saja saya, tetapi banyak netizen. Terutama kemarin juga Naat telah melakukan seminar internasional yang menyambungkan nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin dari perspektif Kiai Salim itu seperti apa manuskrip yang Pak Kiai pegang, dan seperti apa nasab Sunan Derajat atau Sunan Dzulkarnain. Silakan. Oh iya. Perkenalkan, saya Muhammad Salim Al-Qasimi, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Cilacap ya. Saya sebagai di keluarga besar Yayasan Zuriah Kanjeng Sunan Derajat, sebagai Ketua Lembaga Nasab Terah Keluarga Besar Sunan Derajat Sunan Ampel, Surabaya. Karena saya kewarisan memang untuk memegang manuskrip ya, manuskrip tua ini. Ini khusus manuskrip buku induk ya. Ini buku induk Keluarga Besar Sunan Ampel, Sunan Derajat yang paling pokok, dan ada nanti ke bawahnya semuanya, yaitu abda yang abad 17, 18, dan 19 ya. Nah, kita di dalam menentukan suatu nasab keluarga besar Dzurriyyah Kanjeng Sunan Derajat Kanjeng Sunan Ampel itu pertama harus menggunakan data manuskrip dahulu, yaitu manuskrip buku induk ya, agar semuanya itu terkonfirmasi sahih secara data. Ini dari keluarga besar Sunan Derajat Sunan Ampel. Dan manuskrip ini secara terima itu dari turun-temurun dari leluhur kami, leluhur saya, yaitu dari orang tua saya, Raden Mas Muhammad Mufni, beliau dari bapaknya Muhammad Jufri, bersambung sampai ke Muhammad Isa ya. Dan konon miturut apa yang telah diceritakan kepada saya oleh Gus Ali Rahman, bahwa Maulana Muhammad Isa ini adalah yang dia gali, dia cari selama ini adalah pemegang manuskrip yang ketika manuskrip itu dibacakan ketika akan berdirinya Nahdlatul Ulama di tahun 1923, yaitu manuskrip Ampel Surabaya yang menceritakan tentang Sunan Ampel ketika berziarah ke Makkah baginda Rasulullah SAW, yang mendapatkan anugerah terbesar ya dari Allah untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW secara terjaga ya. Tapi ini dunia wilayah ya. Nah, ini manuskrip inilah yang telah dibacakan pada waktu itu, yaitu manuskrip Derajat. Ini masih sangat rapi karena terjaga dengan rapi di keluarga kami. Dibungkus, saya pegang 17 manuskrip itu dibungkus dengan kain khusus ya, dan sekarang alhamdulillah kami jaga dengan rapi. Baik, Kiai, isi dari manuskrip itu bagaimana menceritakan tentang nasab Sunan Derajat dan Sunan Ampel ke atasnya? Bisa mungkin bisa dibacakan atau di sedikit bocorannya, silakan.
Ya, ketika di tahun 2000 itu saya pertama kali membuka manuskrip tinggalan orang tua, bahwa ketika saya membaca manuskrip ini ternyata data-data silsilah manuskrip dari Sunan Ampel ke atas itu tidak terdapat nama yang merujuk ke Ubaidillah ya atau Ba'alawi ya, tetapi merujuk ke nama-nama yang akhirnya nanti akan kita ketahui dengan penelusuran berdasarkan isyarah dari petunjuk manuskrip yang ada di abad pertengahan abad 19. Nah itu dalam manuskrip ini tidak ada satupun nama yang merujuk kepada Ba'alawi ya atau Ubaidillah. Jadi makanya ketika di tahun 2000 itu saya mengatakan kepada teman-teman saudara-saudara saya ketika kita berziarah ke makam para aulia yaitu Kusyang Wali Songo, saya katakan bahwa nasab yang tercatat di makam-makam itu bukanlah nasab silsilah keluarga besar Wali Songo atau Sunan Ampel khususnya begitu. Itu sudah lama saya ceritakan itu dari tahun 2000 itu. Tetapi dahulu kan karena kebanyakan orang-orang mempercayai atau mengetahui bahwa data-data silsilah Wali Songo ke atas itu kan lewat kalangan Rabithah Alawiyah. Jadi dulu saya hanya berdiam diri, tidak mengulas secara total. Sekarang karena sudah terbuka semuanya, terbongkar semua, akhirnya ya kita mencari data silsilah ke atas miturut petunjuk-petunjuk dari data manuskrip yang kita miliki semuanya. Yaitu saya bekerja sama dengan Nakobatul Ansyab Aulia Utisah yaitu Naat yang diketuai oleh Kiai Haji Lizamuddin itu dari Madura. Begitu. Kiai, manuskrip yang ada di Pak Kiai itu cetakan tahun berapa itu Pak Kiai Ya. dan ditulis oleh siapa? Bahannya dari kulit kayu ya. Bahannya dari kulit kayu. Jadi kulit kayu bahannya. Jadi bukan dari kertas. Ini tahun 1590 Masehi kalau dimasehikan ini. 1590 yang menulis itu cucu kandung Sunan Derajat. Sunan Derajat itu memiliki putra laki-laki 3 orang, ya, yaitu pertama itu dari istri putra Abdul Qadir Gunung Jati, yang kedua dari istri Sedayu. Dari putri Sunan Gunung Jati itu beliau berputra 2, ya, orang laki-laki. Saya tidak menceritakan perempuannya, tapi laki-lakinya saya ceritakan bahwa yang pertama adalah Muhammad Arif, yang kedua Ja'far Shodiq. Muhammad Arif ini mendapat gelar lakop dari Cirebon, Keraton Cirebon itu dengan sebutan Pangeran Taranggono, sedangkan Ja'far Shodiq ini mendapat gelar dari Cirebon dahulu itu Pangeran Sandi. Adapun yang garba dari Sedayu itu adik beliau yang ragil bernama Muhammad Rahmat Al-Khotib itu mendapat gelar Pangeran Sedayu. Nah, adapun putra tertua beliau adalah Muhammad Arif atau Pangeran Taranggono ini yang mewarisi nanti dari putra beliau ya, yang menulis kitab buku induk silsilah keluarga besar Sunan Ampel Surabaya begitu, yaitu namanya Muhammad. Muhammad Arif ini memiliki putra laki-laki 3 orang, yaitu yang pertama adalah Maulana Muhammad, yang nomor 2 ini adalah ini saya sambil baca ya. Sambil baca. Baik, lanjut saja. Ya, yang kedua itu adalah Maulana Husain, yang ketiga Maulana Abdullah. Maulana Muhammad ini beliau itu digelar dengan Pangeran Mas Surya Anom. Maulana Husain ini digelar dengan Pangeran Mas Hadikusumo, dan Maulana Abdullah ini digelar dengan Pangeran Mas Pajarakan. Maulana Muhammad ini, Pangeran Mas Surya Anom inilah bin Muhammad Arif bin Sunan Derajat yang menulis manuskrip induk keluarga besar silsilah Sunan Derajat, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Begitu. Dan dari beliau inilah kakek luhur saya itu keturunan beliau, dari keturunan yang paling tua dari keluarga besar Ampel Surabaya. Sedangkan keturunan zuriyah dari Maulana Husain atau yang kita kenal Pangeran Mas Hadikusumo itu menurunkan keturunan yang ada di Derajat. Ya, beliau Raden Mas Zainul Aziz, pemangku
makom Sunan Derajat juru kuncinya, dan beliau pemangku dalam kesepuhan Sunan Derajat serta peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat. Kalau Pangeran Mas Pajarakan atau Maulana Abdullah ini, beliau berdiam diri di Probolinggo, dan dari beliaulah banyak mencetuskan keturunan-keturunan yang menjadi adipati di Surabaya. Nah, sedangkan adik dari Muhammad Arif ini bernama Ja'far Shodiq, atau dulu itu terkenal dengan Mbah Shodiq atau Mbah Sidik. Nah, ini leluhur itu Abu Ya Munawir Al-Qasimi, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat di Bogor ya. Itu leluhur beliau. Kalau Muhammad Rahmat Al-Khatib ini, beliau memiliki putra, 2 orang laki-laki, satu Ibrahim Bungah Gresik, nomor 2 itu Zainal Abidin yang meninggal di Madura. Dan Zainal Abidin ini dikenal dengan Sunan Cendana, dan alhamdulillah banyak sekali manuskrip-manuskrip tinggalan dari zuriah Zainal Abidin yang ada di Madura, yaitu Sunan Cendana, dan banyak sekali para keturunan-keturunan beliau di Madura. Ini menurut daftar manuskrip yang kita miliki dari keluarga besar Sunan Derajat. Begitu, Mas Yusuf. Ya. Ya, baik. Jadi memang ini sangat beruntung kalau 1000 sekian, berarti hijriahnya abad berapa hijriah itu Kiai, manuskrip itu ditulis? Hijriahnya abad berapa itu? Tadi saya cari lagi di pertengahan itu. Abad berapa itu kalau hijriahnya? Saya tidak kurang. Abad 9 mungkin ya. Abad 9. Oh, abad 9. Jadi Iya. abad 9 di situ berarti Wali Songo juga sudah memberi karya. Kalau boleh Iya, ini kan bocorannya di situ ada. Ini cucu kandung Sunan Derajat yang menulis, langsung cucu kandung Sunan Derajat, ya. Beliau ini berdiam diri di Ampel Surabaya karena Pangeran Masyuri Anom atau Maulana Muhammad ini adalah imam masjid besar Masjid Agung Sunan Ampel yang ketiga, ya, dan sekaligus beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ampel Surabaya yang ketiga. Karena yang kedua adalah ayahanda beliau Maulana Muhammad Arif, ya. Yang pertama adalah Sunan Ampel. Jadi beliau ini adalah memang ahli ilmu, ahli tulis, karena beliau pengasuh pondok pesantren Ampel Surabaya yang ketiga. Sebab Sunan Derajat itu sudah di Derajat dan Sunan Bonang sudah di Lasem. Maka untuk meneruskan kepemimpinan di Ampel Surabaya itu adalah putra Sunan Derajat yang paling sepuh, yaitu Muhammad Arif, kemudian diwariskan kepada dilanjutkan oleh putranya Maulana Muhammad, yaitu Pangeran Masyuri Anom. Baik, saya ada beberapa menemukan bocoran-bocoran dari podcast di media sosial, kemudian juga di grup WA itu ya, bahwa leluhur Wali Songo itu dari Yunan. Itu betul? Apakah itu bersumber dari manuskrip yang Pak Kiai pegang atau bagaimana Pak Kiai? Bagaimana? Saya mendengar bahwa ya, bahwa leluhur Wali Songo itu berasal dari Yunan itu ya. Apakah berasal dari situ, dari manuskrip itu, dan bisa dibongkar gitu ya, manuskrip tersebut di halaman berapa? Itu, ya, sebentar. Saya ambil datanya dulu. Sebentar. Ya, baik. Pemirsa pada Suara TV ini kita mencoba untuk menghadirkan tentang manuskrip-manuskrip yang menurut Kiai Muhammad Salim adalah manuskrip tua yang ditulis oleh cucunya Sunan Derajat. Kalau cucu berarti masih dekat terhadap silsilah bapak dan kakeknya. Ini kita coba gitu ya. Terus terang saya juga belum melihat secara langsung manuskrip yang dipegang atau yang dimiliki oleh Kiai Muhammad Salim. Tetapi ya, silakan Pak Kiai, silakan. Ya. Karena ada 17 manuskrip masalahnya. Oh, 17 manuskrip ya. Iya. Luar biasa. Ini pernah mau ditawar 1 miliar lebih satu manuskrip. Waduh. Jangan. Apalagi kalau yang luar Pak Alwi malah jadi untuk alat Pak Alwi nanti. Ya. Ini saya simpan di atas. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Kiai. Jadi di manuskrip awal itu memang beliau Pangeran Masyuri Anom itu tidak menuliskan secara langsung ke atas, tetapi ada petunjuk-petunjuk nama-nama yang beliau yang beliau cantumkan, dan itu kami selaraskan dengan manuskrip yang ada di bawah.
yaitu di manuskrip tahun 1852, dikatakan oleh Maulana Muhammad Hasan, dia penulisnya. Maulana Muhammad Hasan ini lahir di tahun 1827, ya, dan di tahun 1852 beliau menuliskan bahwa ketika itu di Ampel Surabaya terjadi dua kubu pengklaman antara orang-orang Yaman, Arab Yaman, dengan etnis Cina pada waktu itu. Dan orang-orang Arab Yaman ini mengklaim bahwa Mbah Sunan Ampel ini adalah keturunan dari Arab, begitu. Dan etnis Cina ini mengatakan bahwa Sunan Ampel ini adalah keturunan dari Cina. Ini di tahun 1852. Ya. Dan dari informasi ini yang kami selaraskan dengan kitab manuskrip yang ada di abad 16 itu, ya, itu saya memberitahukan kepada Kiai Haji Nizamuddin, yaitu sebagai Ketua Umum Naat, ya, untuk menggali informasi yang ada di manuskrip derajat di tahun 1852 yang kita selaraskan dengan yang ada di abad ke-16, begitu nama-namanya. Yaitu untuk mencari dua-duanya. Ternyata setelah diteliti, itu dahulu pernah, yaitu di tahun 2000-an atau berapa itu diteliti 2016, ya. 2016 diteliti yang dari Yaman Arab itu melalui Abdul Malik atau siapa itu, Asmat Khan, ya. Nah, di India itu ternyata ketika diteliti itu tidak ada. Dan itu semuanya hoak, ya. Dan setelah mendapat kabar demikian, maka saya beritahukan kepada Kiai Ilzam untuk meneliti yang dari jalur Cina. Karena kalau yang satu itu sudah batal, maka kita harus meneliti dari salah satu sisi, yaitu yang diklaim dari Cina oleh etnis Cina pada waktu itu. Dan alhamdulillah ketika beliau Kiai Ilzam juga membuka manuskrip-manuskrip yang ada di Madura, terus karya-karya para ahli sejarah, terus adanya penguatan dari data manuskrip derajat, akhirnya beliau pergi untuk meneliti sampai ke Yunan. Dan ketika sampai di Yunan, beliau ini bukan langsung meneliti, tetapi sudah disuguhkan. Disuguhkan bahwa memang benar adanya di dalam manuskrip yang ada di Yunan itu, ya, kalau tidak salah manuskrip abad 17, ya, itu tahun 1600 lebih itu. Nah, itu memang di situ tercantum nama Jamaluddin Husain atau Jumatil Kubro. Nah, itu keluarga besar dari keturunan Sayyid Husain bin Nasruddin bin Sayyid Ajal Samsuddin Umat Al-Bukhara yang makamnya ada di Yunan. Nah, itu memang dinyatakan di situ keturunan-keturunan beliau ini banyak yang berdakwah ke Nusantara, tetapi tidak signifikan disebutkan, tetapi ini merujuk pada data-data yang kami miliki, ternyata itu semua bersambung. Begitu. Baik, hasil dari penelusuran dan kompilasi data yang digunakan itu seperti apa? Apa hasil nasab yang ditemukan? Ya, ini data di abad berarti abad 19 pertengahan datanya. Di abad 19 pertengahan. Dan itu adalah sumber petunjuk kita semua untuk menggali silsilah yang sampai ke Yunan, ya. Karena kami tetap berpedoman pada kaidah isbat nasab yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu harus menggunakan petunjuk-petunjuk dari manuskrip-manuskrip tua yang bersambung, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kaidah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, satu, ya harus ada kitab zaman atau yang mendekati. Nomor dua, syuhra wal istifadah yang bisa dibuktikan dengan kitab-kitab sejarah. Dan yang ketiga itu dengan DNA, yaitu sebagai penguat jalur mutasi imigrasi leluhur, begitu. Dan itu alhamdulillah kami lakukan dan semuanya insya Allah sahih. Oke, pemirsa pada Suara TV itulah sekelumit tentang manuskrip. Dan ini manuskripnya asli, Kiai? Ya, asli punya memang tinggalan keluarga besar.
dalam bentuk Iya. ini ya, apa kulit kayu, kayu lontar atau apa itu? Saya nggak tahu kulit apa ini. Tapi yang jelas dari kayu, dari kulit kayu Iya, iya, iya. bahannya. Oke, baik pemirsa, pada saat ini sekelumit tentang apa penampakan manuskrip di yang menurut Kiai Muhammad Salim ditulis oleh cucunya Ya, Sunan Derajat tentang silsilah atau nasab Wali Songo. Baik, saya langsung ke Bedilah. Ke Bedilah, kita sama-sama belum melihat secara kasat mata atau secara secara nyata karena kita juga belum sowan ke Kiai Salim ke Cilacap tentang manuskrip ini. Tetapi bagaimana Anda melihat tadi keterangan yang disampaikan oleh Kiai Salim tentang manuskrip-manuskrip yang konon kabarnya itu ditulis oleh cucunya Sunan Derajat. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Takziman ikroman saya untuk Kiai Haji Muhammad Salim yang bersabar menjaga manuskrip meskipun ditawar 1 miliar tidak dilepas. Itu sebuah data internal yang menurut saya yang sangat luar biasa. Berarti semakin bermunculan data-data tentang Wali Songo untuk paling tidak memastikan Wali Songo itu sosok non fiktif, bukan sosok fiktif, sosok historis, bukan sosok yang ahistoris. Ini menambah deretan data tentang Wali Songo yang dikira tidak punya keturunan oleh tetangga sebelah, yang akhirnya membuat para zuriyah Wali Songo dan para peneliti, para pecinta Wali Songo, seperti saya ini kategorinya pecinta Wali Songo, Mas Yusuf. Kalau Kiai Salim kategorinya zuriyah Wali Songo. Kalau saya sebagai Bani Jawi, pecinta Wali Songo, yang betul-betul bersyukur sebagai pecinta Wali Songo yang notabene Wali Songo pernah direndahkan tetangga sebelah, dikira nggak punya keturunan atau dikira mandul, katakan begitu. Itu penghinaan yang luar biasa. Dan tidak hanya 1-2 orang, memang kelompok besar mereka itu memang sangat merendahkan Wali Songo dan zuriyah Wali Songo. Bahkan berani menginterpolasi Wali Songo satu sisi, di sisi lain tidak mengakui zuriyahnya. Tapi paling tidak di sini saya menghitung data yang menarik, Mas Yusuf, tentang Wali Songo. Pertama, data internal. Saya mengambil data dari Kiai Salim ini termasuk data pertama tentang Wali Songo, karena ini data internal. Kedua, data eksternal yang ditemukan oleh Prof. Manahim Ali tentang Bani Jawi dan Wali Songo. Kemudian data DNA yang membuktikan bahwa memang asal migrasi Wali Songo itu tidak bisa dilepaskan dari Hijaz, kemudian Irak, Cina, kemudian Mongol dan Nusantara. Ada juga yang migrasinya dari catatan yang dibongkar oleh Gus Aziz itu langsung dari Aceh. Tapi paling tidak beberapa versi tentang Wali Songo itu sebuah kajian historis yang menurut saya sesuatu yang bisa dimaklumi, karena dalam kajian sejarah itu ada perbedaan. Tetapi yang pasti di situ ada sebuah realitas yang sedang diperbincangkan. Yang menjadi persoalan itu ketika tidak ada data yang sama atau yang berbeda. Kalau Wali Songo itu kan ada data tentang Wali Songo, meskipun di situ ada pendapat yang berbeda, tapi paling tidak ada data yang memperbincangkan itu. Nah, yang menjadi problem itu kan di tetangga sebelah mengidentifikasi dengan penuh glorifikasi tentang kenasaban leluhur dia, tetapi tidak ada data yang baik itu beda maupun sama. Bahkan kosong sama sekali sampai 550
tahun, ini kan jadi problem. Kalau Wali Songo meskipun berbeda, tetapi kan ada perbincangan itu. Ada perbincangan itu dalam setiap zaman yang kemudian akan menjadi data surah wal istifadhah. Saya kira wajar sosok Mas Yusuf, sosok saya, kalau melihat masyarakat di zaman saya, tentu ada yang pro dan kontra. Nah, tetapi adanya pro dan kontra itu kan membuktikan bahwa Mas Yusuf dan saya itu ada. Yang menjadi persoalan ketika Mas Yusuf pernah hidup dan saya pernah hidup, tapi tidak ada yang pernah memperbincangkan Mas Yusuf dan saya. Ini kan problem. Meskipun berbeda, tapi paling tidak ada yang memperbincangkan, itu menunjukkan historisitas seseorang. Karena memang sebuah data historis itu pasti ada yang berbeda-beda. Tentu mungkin berbeda dalam konteks catatan, atau berbeda dalam konteks orang senang patok terus kemudian dibawa, dipindah ke sebuah tempat, terus tempat lain dikatakan sama misalnya, atau pencatatan beda ibu, si Fulan, putra Fulana, kemudian baru putra Fulan, tapi oleh pencatat itu langsung disebut si Fulan bin Fulan, padahal harusnya lewat bin Fulana baru binti Fulan. Nah, mungkin kalau hilang satu generasi itu masih wajar, Mas. Paling tidak satu generasi itu satu abad itu paling tidak ada 4 generasi. Kalau satu generasi itu kan berarti belum lewat 1 abad. Tapi kalau sudah sampai 5 abad setengah, berarti itu sudah hilang berapa generasi? 1 abad itu 4 generasi. 2 abad berarti 8 generasi. 3 abad berarti 12 generasi. 12 generasi, kalau 4 abad berarti 16 generasi. Kalau 5 abad berarti 20 generasi. Kalau setengah abad berarti 20 lebih. Berarti kan sudah banyak. Tapi di Wali Songo itu kan hilangnya hanya 1 generasi, Mas. Hanya 1 generasi berarti belum sampai 1 abad. Jangankan 1 abad, 25 tahun, berarti baru kehilangan 25 tahun. Itu kalau diambil tiap generasi jaraknya 25 tahun, Mas Yusuf. Jadi historisitas Wali Songo masih sangat rasional, karena kalaupun beda catatan, itu paling hanya baru 1 generasi dan itu belum sampai 1 abad. Nah, tapi yang menjadi problem itu kan kalau tidak ada datanya, tidak pernah ada yang memperdebatkan sampai 5 abad setengah, ini kan problem besar kalau tetap harus mengglorifikasi itu. Tapi kalau Wali Songo, meskipun ibarat data hilang baru 1 generasi, atau data yang diperbedakan lah, yang diperselisihkan itu baru 1 generasi, itu menurut saya masih sangat wajar dan sangat historis. Mungkin karena catatannya ingin diambil laki-lakinya. Itulah mengapa dari Zuriyah Wali Songo itu ada yang haplogrupnya itu J1, dan ada yang O. Mungkin karena lewat perempuan. Tapi perlu diketahui, mengapa Wali Songo itu tidak perlu diiri oleh kelompok-kelompok sebelah, karena Wali Songo tidak pernah membedakan laki-laki perempuan. Akan menjadi problem ketika Zuriyah Wali Songo ikut-ikutan tetangga sebelah, keturunan itu harus laki-laki, ini problem. Makanya Zuriyah Wali Songo jangan ikut-ikutan tetangga sebelah yang mengharuskan bahwa validasi keabsahan nasab itu harus dari laki-laki, tanpa terus kemudian mengabaikan perempuan. Justru catatan Wali Songo itu memang perempuan laki-laki sama saja. Makanya tidak pernah menjadi persoalan. Toh banyak madzahirul ummah, ulama-ulama besar itu juga ada yang lewat perempuan. Ini menarik, Mas. Dan ini membuktikan Wali Songo itu betul-betul historis menurut saya, Mas Yusuf. Dan ternyata jaringan relasional dengan nakobah-nakobah internasional itu masih terjaga, masih bisa disambung. Karena Wali Songo juga ada catatannya di sana, Mas Yusuf. Ini kan luar biasa menurut saya. Yang notabene ada tetangga sebelah yang masih kebingungan
bagaimana untuk membangun jaringan internasional dalam konteks Naqobah Ashraf min Duriyati Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya memang sengaja ingin mendengarkan bersama Mas Yusuf dari menurut saya sebagai catatan internal yang juga didukung catatan-catatan eksternal yang telah dipaparkan oleh Prof. Manahem Ali. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan juga didukung oleh jaringan organisasi Nahat dan juga apa yang telah dilakukan Tuan Mogi Nurfadil juga telah membangun jaringan dengan Ashraf yang ada di Irak. Ini merupakan sebuah data manuskrip yang luar biasa untuk membaca Wali Songo. Sehingga Wali Songo tidak hanya dipahami oleh masyarakat Nusantara sebagai sosok wali yang menjembatani urusan masyarakat kepada raja, raja kepada masyarakat, menjadi sentral peradaban, dan juga tidak hanya dikenal sebagai sosok-sosok yang melakukan transformasi kebudayaan melalui lagu-lagu Jawa yang luar biasa, gundul-gundul pacul, suku-suku Batak, Cah Angon, dan lain sebagainya, tapi juga betul-betul real. Sehingga beberapa masyarakat atau individu atau akademisi yang mencoba tidak percaya Wali Songo terpatahkan dengan adanya bukti-bukti ini. Apalagi kelompok-kelompok sebelah yang merendahkan Wali Songo bisa terpatahkan dengan adanya manuskrip baik internal maupun eksternal dan data-data yang lain, termasuk didukung oleh teori yang dikembangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari kajian Aturasnya beliau telah berhasil mengembangkan sebuah teori tentang pentingnya data sezaman sebagai kajian untuk memvalidasi keabsahan sebuah nasab seseorang. Itu aja Mas Yusuf, sebagai pengantar saja Mas. Makasih. Oke, baik, saya kembali ke Kiai Muhammad Salim. Kiai Muhammad Salim, itu judul manuskripnya apa ya? Apakah ada judulnya atau temanya? Kalau judulnya nggak ada, dia cuma kita sebut karena yang menulis itu ini adalah silsilah keluarga besar yang menulis Pangeran Masyuri Anom, maka kita sebut dia manuskrip Pangeran Masyuri Anom. Oh, jadi tidak ada nama judulnya. Di dalam manuskrip itu ada seri apa gitu kan? Tidak ada. Ini data-data silsilah dengan sejarah leluhur. Jadi kita sebut karena yang menulis beliau menulis nama beliau Pangeran Masyuri Anom, maka kita sebut dia manuskrip Pangeran Masyuri Anom sesuai dengan namanya supaya enak membuktikan membedakan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Karena ada di bawah ini ada manuskrip di abad ke-17, 18, 19, 20 itu sudah ada semua manuskripnya. Manuskrip bersambung dari abad 16, 17, 18, 19, 20. Begitu. Jadi kita sebut sesuai dengan nama penulisnya. Boleh tektokan Mas Yusuf? Oh, silakan. Mungkin bisa nambahin. Oke, silakan. Oke. Menarik Mas Yusuf. Kalau Kiai Haji Muhammad Salim kan di manuskripnya betul-betul langsung tanpa basa-basi bahwa itu nggak ada hubungannya dengan Yaman atau Ba'alwi, katakan begitu. Tapi kalau manuskrip yang ada di saya dari manuskrip Tuyuhan dari Duriyah Mbah Sambu, maaf saya dalam konteks ini sebagai orang yang dilibatkan untuk membaca manuskrip. Saya tidak mengakui cucu Mbah Sambu, tidak. Saya sebagai orang Jawa, mungkin akademisi, dilibatkan oleh para cucu-cucu Mbah Sambu untuk melihat manuskrip itu. Saya lihat manuskrip itu kertasnya itu kertas baru Mas Yusuf, masih bisa dibaca, sehingga kalaupun ada orang mengait-ngaitkan misalnya Mbah Sambu dengan Ba'alwi, itu menurut saya itu juga pahlawan kesiangan. Karena yang tercatat di manuskrip itu memang ada yang ke Ba'alwi, ke Ubaidillah. Maaf, bukan Ubaidillah saya Mas, saya kan Ubaidillah non Ba'alwi. yang ke Ubaidillah. Yang ke Ubaidillah itu catatannya baru Mas Yusuf itu. Dan yang kertas lama itu tidak menyebutkan ke Ba'alwi. Sekali lagi saya disclaimer bahwa saya
sebagai Bani Jawi, akademisi yang dilibatkan Dzurriyyah Mbah Sambu. Saya di sini tidak mengatakan sebagai Dzurriyyah Mbah Sambu, tidak. Biar tidak salah paham publik. Dan di situ saya pastikan kertasnya adalah kertas ini, kertas baru Mas Yusuf, yang bisa dideteksi, bukan kertas yang kuno begitu. Nah kalau Kiai Salim kan langsung tanpa basa-basi, tidak ada hubungannya dengan Pak Alwi, jadi menarik itu. Makasih Mas Yusuf. Ya mungkin bisa dijelaskan. Di seluruh manuskrip yang saya miliki itu tidak ada nama ini menjurus ke Yaman Ba'alawi, itu tidak ada. Cuman di yang tahun 1852 itu menceritakan terjadi pengklaiman. Karena kedua pihak ini terus terang itu dimotori dengan untuk mencari kepamoran di Nusantara ini supaya warga Nusantara ini menganggap mereka ini kelas 1 atau kelas 2 begitu. Hasilnya seperti itu. Jadi ingin mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari leluhur mereka. Itu seperti itu. Untuk mencari pamor, itu sudah terjadi 1800-an ya? 1800 sudah terjadi di 52. Iya. Tetapi setelah itu tidak mencatat, tidak ada catatan yang ke Ba'alawi, tidak ada. Semua murni tidak ada catatan ke Ba'alawi. Itu hanya menceritakan tentang pengklaiman kedua belah pihak yang ingin menjadi orang, istilahnya menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia ini supaya umat ini berkiblat pada mereka. Saya boleh ditampilkan itu yang 1852 seperti apa manuskripnya? Manuskrip di atas, saya ambil di tingkat di atas. Tadi saya ambil yang ini, yang keterangan ini, yang apa ini? Yang keterangan di situ. Mungkin bisa ditampilkan lagi, dilihat ke situ. Di tingkat, naik ke atas dulu harusnya. Oh enggak, saya tunjukkan dan waktu. Dan waktu saya tunjukkan nanti. Baik. Pak Kiai mungkin ada keterangan apa lagi yang didapat di manuskrip yang banyak sebenarnya keterangan-keterangan yang harus bisa saya jelaskan, tapi mungkin kalau lewat ini nggak cukup ya. Terkait dengan awal mulanya terjadi perihal nasab ini kan karena statement Bahar bin Smith ya. Statement Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan laki-laki, katanya dari perempuan. Apalagi dia membacakan statement itu berdasarkan dari keputusan Rabi'atul Alawiyah. Padahal saya selama ini keluarga kami belum pernah didatangi oleh Rabi'atul Alawiyah. Begitu. Terus bagaimana mungkin Rabi'atul Alawiyah itu bisa membuat suatu keputusan, yaitu mengatakan Wali Songo ini tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Sedangkan kami memiliki data manuskrip lengkap dan mereka tidak pernah mendatangi keluarga kami dari dahulu itu. Terus dari mana sumber-sumber mereka ini yang akan kami pertanyakan kan seperti itu. Sehingga terjadilah perihal nasab sampai sekarang. Pada waktu itu sebenarnya saya menuntut Bahar bin Smith untuk meminta maaf ya, mengklarifikasi tentang pernyataan Bahar bin Smith yang menyatakan dia dengan tegas bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, katanya dari perempuan semua. Dan saya pun tidak mengetahui sebenarnya maksud dari tujuan perkataan ini, tetapi itu dikuatkan dengan keputusan Rabi'atul Alawiyah. Ini yang menjadi masalah. Ya, ada apa dengan Rabi'atul Alawiyah kan seperti itu. Sedangkan selama ini keluarga kami ini, keluarga besar pemegang manuskrip Derajat Ampel itu, yang manuskripnya bersambung itu menuliskan sejarah-sejarah dari riwayat leluhur kami yang bersambung sampai ke Sunan Ampel Surabaya tanpa terputus. Itu seperti itu. Oleh karenanya saya pada waktu itu juga menyampaikan kepada teman-teman menantang Rabi'atul Alawiyah, yaitu siapa itu, Taufik Assegaf ya, untuk membuktikan pernyataannya bahwa dia mengatakan dari Rabi'atul Alawiyah mengatakan Wali Songo tidak memiliki dzurriyyah laki-laki. Begitu. Kalau tidak salah saya pernah melihat bahwa Kiai Salim itu mengklarifikasi ke Bahar bin Smith ya, ada pertemuan. Iya. Apa tidak? Apa orang lain? Ya itu saya ingin bertanyakan. Ya ketika di perdebatan Banten itu saya terus terang pada waktu ini kan permasalahan nasab ini itu kan terjadi dua faktor ya. Faktor pertama karena
adanya statement Bahar ya dengan arogannya ketika membaca keputusan Rabitul Alawiyah menyatakan demikian. Itu yang menjadi faktor utama kami keluarga besar Wali Songo ya, sebagai tanggung jawab saya untuk perwakilan keluarga besar Wali Songo yang memang benar nyata adanya ada keturunannya, dan saya ingin mempertanyakan kepada Rabitul Alawiyah pada waktu itu. Dan faktor yang kedua adalah faktor memang sikap tingkah laku adab mereka itu banyak yang bertentangan dengan adab akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang ini nanti kaitannya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dua faktor dengan keluarga besar Wali Songo, yang kedua itu faktor dengan penelitian kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang dia ini mengambil sumbernya itu karena adab serta akhlak para habaib ini banyak melenceng dari adab Rasulullah SAW, bahkan sampai mereka membuat suatu aturan-aturan yang melanggar syariat dan banyak melanggar akidah-akidah dari agama ini. Itu di situ. Nah, oleh karenanya pada waktu itu sebenarnya ketika saya datang ke Banten itu, saya ingin bertemu dengan Rabitul Alawiyah ya, dan saya ingin bertemu dengan Bahar bin Smith sekalian di situ. Saya ingin mempertanyakan tentang dari mana mereka mengambil suatu data yang menjadikan mereka itu bisa memutuskan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, dan sedangkan saya memiliki data manuskrip yang sangat lengkap. Itu yang ingin saya pertanyakan, meminta pertanggungjawaban dari Rabitul Alawiyah. Begitu, seharusnya kan dari pihak Rabitul Alawiyah itu ya gimana? Tapi nggak ketemu kan? Akhirnya tidak ketemu baik dengan Rabitul dengan mereka tidak berani hadir kan? Mereka tidak berani hadir. Tidak berani hadir. Di Banten itu tidak berani hadir. Ya. Begitu. Baik, kembali lagi ke persoalan manuskrip itu ya. Apa yang ada di Kiai Muhammad Salim, Ketua Pencatat Nasab Derajat dan Sunan Ampel. Pak Kiai, apakah saya juga mendengar bahwa ada beberapa catatan sanad keilmuan yang ditulis di situ gitu aja. Mungkin secara ini aja, secara garis besar saja. Apakah memang di situ juga ditulis seperti itu? Ada catatannya? Mungkin amalan-amalan atau mungkin tentang berbagai sanad keilmuan. Ada banyak. Saya ingin menjelaskan bahwa tahlil itu adalah karya asli Sunan Ampel Surabaya. Itu ada, saya bersanad itu. Saya punya sanadnya semua sampai ke leluhur saya semua. Itu dijasakan dengan turun temurun, yaitu dengan cara talqin. Ya. Jadi tahlil yang sering dibaca di acara-acara di penduduk Nusantara ini, seperti ketika ada kematian ataupun acara-acara yang lain, itu tahlil itu adalah redaksinya asli karya dari Sunan Ampel Surabaya. Yang selama ini berbincangkan ada yang katanya dari kalangan Balawi, terus ada dari kalangan manapun, itu semua salah. Itu asli dari redaksi dari Sunan Ampel Surabaya. Cuman ada sedikit gubahan-gubahan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita ya, yaitu sholawatnya yaitu yang memakai sholawat Imam Syafi'i atau yang mana itu gubahan. Yang aslinya itu adalah pakai sholawat rahmat, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang asli seperti itu. Dan itu asli susunan dari Sunan Ampel Surabaya yang diwariskan kepada seluruh para murid-muridnya, itu para Wali Songo, sehingga acara tahlil itu menyebar ke seluruh Nusantara karena yang membawa itu Wali Songo. Makanya redaksi tahlil itu dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Banten sampai ke Jawa Timur itu semua redaksinya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa tahlil itu dibawa oleh para Wali Songo dan diajarkan kepada para murid-muridnya. Bahkan banyak sekali para murid-murid Wali Songo itu yang datang dari luar Pulau Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan ya, Malaysia, dari manapun itu datang untuk menimba ilmu kepada para Wali Songo dan murid-muridnya Wali Songo, dan akhirnya ajaran-ajaran itu semua ya, wirid-wirid itu semua itu dibawa oleh para murid-muridnya sampai ke seantero Nusantara. Dan dapat kita ketahui bahwa redaksi-redaksi tahlil yang ada di Nusantara bahkan sampai ke luar negeri itu sama semua, dan ini merujuk kepada satu ya penyusunnya, yaitu Sunan Ampel Surabaya.
Karena kalau pastinya setiap wilayah memiliki redaksi tahlil berbeda-beda. Tetapi ini redaksi tahlilnya itu semua sama. Dan ini menunjukkan bahwa itu semua memang dari Sunan Ampel Surabaya. Dan ini ditulis di dalam manuskrip. Saya jadi baik, menarik. Saya Jadi, jadi silakan Ki Abed, silakan Ki Abed. Nah, saya jadi teringat, Mas. Saya kadang dulu kecil saya waktu SMP, MTS, itu saya iri, Mas, dengan anak-anak seusia MTS. Irinya gini, mengapa mereka membaca tahlil itu enak saja, sementara saya itu membaca tahlil itu dituntun dari Fatihah sampai selesai oleh orang tua, sampai dimarah-marahi, Mas. Bacaannya dibetulkan betul. Saya sampai dalam batin saya, kenapa sih untuk bisa tahlil saya harus dituntun dari awal sampai akhir, Mas Yusuf? Sampai membaca kalimat tauhid itu harus pas. Haknya lebih, saya tambah ha illallah, itu saya dimarahi luar biasa, Mas. Haknya harus pendek, ha illallah harus begitu. Dan itu dari awal sampai akhir saya dituntun, Mas, oleh orang tua saya. Saya kadang iri, santri-santri yang lain nggak dituntun sampai gini, kok saya sampai didetailkan begitu. Nah, jadi itu mungkin karena salah satu bentuk talqin seperti itu, Kiai Salim. Ya. Dari itu bentuk aurat. Saya itu pernah iri, Mas Yusuf, sama teman-teman. Mengapa teman-teman bisa tahlil nggak diajari sesulit ini? Padahal saya juga bisa seperti teman-teman. Tapi oleh Abah itu betul-betul detail dari awal sampai akhir, Mas Yusuf. Jadi teringat saya. Iya, ternyata memang ada sanadnya. Akhirnya mungkin nanti tektokan itu sama dengan talqin yang diajarkan oleh Kiai yang di manuskrip Kiai Salim itu. Ya, ada sejarahnya itu ada semuanya dari Sunan Ampel Surabaya ya, itu ketika beliau mondok di Madinah dulu itu. Nah, dan saya ini memang ditalkin khusus dari ayah saya, dan ayah saya itu ditalkin khusus dari kakeknya, dari bapaknya ya, Muhammad Jufri, dan itu diceritakan semua di dalam manuskrip. Jadi talqin wirid dari Sunan Ampel Surabaya itu adalah tahlil itu sendiri. Tetapi ketika diwiridkan pada subuh dan pada maghrib itu diambil tidak semuanya, yaitu kulhu 3 kali, falak, terus anas, terus ayat kursi, baca sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Itu adalah wiridnya Sunan Ampel. Itu ditulis dalam manuskrip yang sangat lengkap. Cuman di sebelum tahlil, kalau yang saya terima itu harus ada syahadatnya. Di situ ada nggak, Kiai Salim? Ya, kalau syahadat ini dilakukan itu ketika mentalkin itu di awal. Jadi istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Sama. Ya, istighfar 3 kali. Sama gitu aja. Iya. Dan pada saat baca syahadat, Mas Yusuf, pada saat baca syahadat itu lisannya baca syahadat dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu lisan baca itu, tapi batin itu ada sesuatu yang harus digerakkan, Mas Yusuf, berdoa. Nah, jadi lisan membaca kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul, tetapi batin itu ada yang diminta kepada Allah itu. Jadi pada saat membaca syahadat, menggerakkan batin untuk memohon pada Allah. Mungkin kalau bisa diringkas itu pada saat baca syahadat, batin menggerakkan a'tini musyahadah, a'tini al-muhadarah, a'tini al-mukasyafah. Nah, energinya di situ, Mas Yusuf. Jadi kalimatnya kalimat syahadat, tapi batinnya itu meminta Allah. Yang paling pertama itu adalah agar dibuka hati ini terhadap rahasia atau hasanah Allah yang ada dalam diri kita dan ada dalam ruang kesemestaan ini. Dan itu memang agak rumit dan menarik, Mas Yusuf. Dan energinya sangat kuat, Mas Yusuf. Dan itu syahadat itu dibaca sebelum tahlil dimulai. Ternyata nyambung Kiai Salim. Alhamdulillah. Ya. Oke. Saya bisa pernah bercerita mungkin ada dengan ulama sepuh ya. saya. Saya pernah bercerita dengan ulama sepuh itu jauh-jauh hari sebelum ada polemik nasab ini. Saya pernah bercerita bahwa saya memiliki sanad tahlil sampai ke Sunan Ampel Surabaya, yaitu yang dengan cara ditalkin ya oleh leluhur kami semuanya. Bahkan dia mengatakan bahwa satu-satunya pemilik sanad yang tersambung secara ijazah talqin itu adalah dari keluarga saya, katanya. Dan dia terkejut itu. Nanti akan menjadi pusat sanad ijazah talqin dari tahlil itu sendiri. ini dari leluhur begitu. Okay.
Ya, Ada keterangan, banyak keterangannya sebenarnya kenapa itu acara tahlil, bacaan yang dibaca ba'da sholat subuh dan maghrib, ada bacaan yang dibaca memang dalam keadaan ketika acara, itu seperti itu. Dan ketika dijelaskan di dalam manuskrip Pangeran Masyuri Anom ini yang dia menulis tentang wirid Sunan Ampel di waktu maghrib dan subuh, itu memang yang dia wiridkan itu adalah kulhu 3 kali. Ini setiap pada subuh maghrib ya, kulhu 3 kali, terus Falak, Anas, ayat kursi, solawat 100 kali, terus la ilaha illallah 100 kali. Nah, beliau menjelaskan di situ di manuskrip ini kenapa Sunan Ampel memuridkan kulhu 3 kali, karena Sunan Ampel itu mengharapkan, karena pada waktu itu kan orang-orang Nusantara ini belum bisa baca Al-Quran. Setidaknya karena baca Al-Quran itu sangat rumit ya, ada makhorijul hurufnya, ada matnya, ada tajwidnya, ada wakofnya. Nah, setidaknya ini penduduk Nusantara dijelaskan oleh beliau, penduduk Nusantara ini setidaknya ketika mereka membaca kulhu 3 kali, mereka mendapat anugerah rahmat dari Allah, yaitu pahala bagaikan orang membaca Al-Quran 1 khataman, itu seperti itu. Walaupun tidak bisa membaca, tetapi tetap masih mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran 1 khataman. Dan di situ juga dijelaskan apa maksud dari Sunan Ampel Surabaya ketika beliau memang mengutip dari hadis Nabi, membaca surat Al-Falaq dengan Anas itu 1 kali. Ini karena memang di Nusantara ini pada waktu itu masih wingit ya, masih wingit atau masih angker itu seperti itu. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk yang kasat mata itu yang memang sering mengganggu umat manusia ya. Nah, bahkan sampai hari ini banyak-banyak juga yang masih kesurupan. Nah, itu dibaca itu untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu hal yang tidak tampak yang akan mengganggu mereka semuanya. Dan dikuatkan juga dengan baca ayat kursi sebagai penguat dari bacaan Falaq Binas untuk perlindungan bukan hanya dari kejahatan jin tapi dari kejahatan manusia juga yang tampak yang kita tidak mengetahui dari sifat dengki mereka atau dari kaum-kaum penjajah. Baru di situ beliau menuliskan membaca sholawat 100 kali supaya apa? Supaya dengan sholawat yang dia baca ini barokah rahmat Allah ini akan turun bukan hanya kepada sang pembaca, tetapi kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakat seperti itu. Baru la ilaha illallah. Sehingga rahmat Allah ini bisa digelar di seluruh pelosok bumi Nusantara. Begitu. Ini penjelasan singkat ya. nah baik, menarik, nanti kita bahas secara detail kembali tentang manuskrip dan ajaran-ajaran atau sanad keilmuan Wali Songo. Oke, Ubed, ada kata penutup untuk menyudahi podcast sedikit saya menambahkan sedikit di manuskrip kami, dari manuskrip keluarga besar kami itu tidak ada satupun perkataan yang merujuk tentang pembahasan Aceh. Itu tidak ada. Ya. Oke, baik. Jadi tidak ada jalur ke Aceh ya di situ. Tidak ada. Ya. Dan sedikit saya ingin mengatakan bahwa di manuskrip kami itu tidak ada nama Malik Ibrahim, yang adanya Ibrahim Asmoro. Jadi Malik Ibrahim ini bukan Ibrahim Asmoro. Ya, baik. Silakan, Ubed. Oke, menarik Mas Yusuf. Nanti juga dibahas ajaran Sunan Ampel yang diajarkan secara luas tentang Molimo itu, Mas Yusuf. Boleh. Molimo itu memang ajaran Sunan Ampel, Mas Yusuf. Dan Sunan Ampel memang sangat simpel memberikan ajaran-ajaran itu. Dan kalau di tradisi katakan kajen, ini saya sebagai Bani Jawi, orang kecil lah Mas. Cuman dengar orang mereka yang dari keluarga besar Syekh Mutamakin itu tidak boleh mencatat silsilah Sunan Wali Songo ke atas, Mas. Saya nggak tahu itu karena ikhtiyat, karena kehati-hatian, atau karena sudah sangat serat dengan perdebatan terkait dengan fakta-fakta historis yang satu sama lainnya mungkin belum khilaf lah, katakan begitu. Tapi paling tidak catatan Wali Songo ke bawah itu masih dipertahankan, Mas. Sehingga orang-orang Jawa ini itu sebenarnya nggak mau tahu Wali Songo ke atas sampai ke Nabi atau tidak, malah nggak mau tahu, Mas. Tetapi menjaga berhenti pada catatan Wali Songo itu masih sangat kuat di dalam lingkungan tradisi pesantren. Makanya rata-rata kiai itu mencatat silsilah nasabnya itu sampai ke Wali Songo berhenti.
entah berhenti ke Sunan Kalijogo atau berhenti ke Sunan Ampel, yang di kamar-kamar tamu para kiai-kiai itu rata-rata kan berhenti di Wali Songo, Mas. Tidak pernah mencatat sampai ke Nabi Muhammad. Mungkin karena pertanggungjawabannya terlalu besar, mungkin karena tidak mau masuk dalam wilayah khilaf, perbedaan, mungkin karena terlalu jaraknya jauh, menghitungnya itu sangat memungkinkan adanya sesuatu yang masih perlu diverifikasi secara rumit, sehingga rata-rata kiai-kiai itu berhentinya di Wali Songo itu. Bahkan ada yang mengatakan kiai itu kiai besar ini, Mas, alah nggak usah mencatat Wali Songo ke atas, jadi cucunya Sunan Ampel itu sudah gagah itu, tanpa harus mencatat Sunan Ampel ke atas itu. Yeah. Meskipun di luar dugaan ada catatan-catatan manuskrip yang masih terjaga seperti yang ada di Kiai Muhammad Salim, karena itu merupakan hasanah yang luar biasa yang saya apresiasi. Kiai Muhammad Salim masih benar-benar mau menjaga dan tidak mau menjual dengan harga 1 miliar itu. Karena dan menariknya ini ya lanjut. Menariknya di manuskrip yang kami pegang, yaitu manuskrip Derajat ini dahulu itu tidak ada tulisan kata saja, tidak ada. Jadi adanya Maulana. Dan Maulana ini, iya, tidak ada kata Sayyid. Maka saya jelaskan tidak ada kata Sayyid. Kalau ada manuskrip yang mengatakan kata Sayyid, itu pasti manuskrip paling tidak abad 18 ke atas. Kalau abad 17 ke bawah itu tidak ada. Semuanya pakai Maulana. Begitu. Mungkin karena di manuskrip saya ini yang bersambung sampai abad 20. Karena hati-hati ya. Okay. Karena Maulana itu begini. Okay. Lanjut Kiai Salim. Ya, kenapa Maulana? Oh ya. Karena Maulana itu begini, di keterangan itu disebut Maulana itu adalah orang yang memang bukan orang Nusantara. Dia dari Maulana itu berdasarkan dari bahasa berkelana. Berkelana itu maksudnya orang yang selalu berpergian untuk mendakwahkan agama Islam. Jadi mereka itu disebut Maulana. Maulana jadi Maulana. Ini yang dijelaskan di dalam manuskrip di abad 18. Itu disebutkan bahwa banyak para Maulana itu berdatangan ke Indonesia, mereka mendakwahkan ajaran agama Islam. Jadi yang dimaksud Maulana ini bukan seperti gelar yang dipakai kalangan para dzuriyah, tetapi Maulana ini memang berasal dari kata orang yang datang jauh berkelana ke Nusantara dan mereka mendakwahkan Islam di Nusantara. Itu keterangan di abad 18 yang namanya Maulana. Jadi ketika ada orang mengatakan Maulana Ibrahim Asmarokodi, maksudnya adalah orang yang datang dari luar daerah Jawa, datang ke Indonesia. Nah, itu mereka berdakwah menyebarkan agama Islam, berjalan kaki dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu disebut Mbah Maulana Ibrahim gitu. Baik, terima kasih ini Kiai Salim, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan saya juga bisa melihat secara langsung manuskrip yang dimiliki Kiai Salim, yaitu sebagai ketua pencatat nasab Derajat. Dan juga terima kasih ke Kiai Badilah yang selalu menemani saya podcast persoalan nasab dan persoalan lainnya, Tuhan. Mudah-mudahan juga revisi ini tercerahkan. Dan sebagai disclaimer bahwa membahas masalah manuskrip Wali Songo, membahas masalah nasab, saya mengapresiasi Bang Haji Roma bahwa niatnya bukan dari kebencian, tetapi bagaimana kita mengeksplor bahwa memang manuskrip-manuskrip itu ada dan kita perlu membahasnya, karena manuskrip itu adalah barang yang berharga, lebih berharga saya kira dari emas. Karena ini adalah catatan sejarah dan catatan sejarah itu tidak bisa terulang kembali kecuali memeliharanya dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Sunan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi diskusi manuskrip Sunan Derajat beserta beberapa hal yang sangat luar biasa
yang sudah dipaparkan oleh keturunan dari Sunan Derajat itu sendiri. Dan semoga saja video kali ini bisa mencerahkan masyarakat, terutama para kabib-kabib yang masih kekeh pendiriannya bahwa Wali Songo itu terputus nasabnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tadi sudah kita simak bersama beberapa rahasia-rahasia manuskrip lama dengan adanya diskusi pada kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.